Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rekan-rekan mahasiswa, kita bertemu kembali di mata kuliah kemuhammadiyahan. Sudah di penghujung materi, di penghujung semester ini tidak terasa ya. Ini masih di suasana pandemi, bahkan masih ada varian apa itu yang baru, Omikron ya. Tetap patuhi prokes, jangan keluar rumah jika tidak penting, jaga jarak ya. Kali ini kita membahas materi yang ke-10 tentang keberpihakan Muhammadiyah terhadap nasib kaum perempuan. Apa buktinya? Seberapa pentingnya ya? Kenapa kok Muhammadiyah memperjuangkan atau berpihak ke nasib kaum perempuan? Apalagi ya, dan sebagainya ya. Bagaimana Islam sebelum datang atau sebelum turun di bumi ini, di dunia ini, terhadap kaum perempuan yang dianggap budak, bahkan di Nusantara sendiri ya, di Indonesia sendiri, bagaimana gitu ya. Nah, itu kita membahas ini. Feedback sedikit ya, di materi yang ke-9 kita membahas bagaimana Muhammadiyah berperan dalam pendidikannya, termasuk juga menekankan ya, menganjurkan ke semua masyarakat secara umum atau warga Muhammadiyah secara khusus agar berpendidikanlah gitu ya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, di sini kaitannya materi selanjutnya yang ke-10 ini juga akan ada keterkaitan antara materi satu dengan materi yang lain di dalam mata kuliah AIK Kemuhammadiyahan ini. Oke, cara dan strategi Kiai Haji Ahmad Dahlan memberdayakan perempuan. Yang pertama, sejak awal mendirikan Muhammadiyah di Yogyakarta ya, pada tanggal 18 November 1912, bulan kemarin miladnya ya, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan memposisikan perempuan sebagai pilar penting untuk menyokong organisasinya, yaitu istrinya Siti Walidah membentuk Aisyah ya, organisasi Islam untuk perempuan Aisyah 2 tahun setelahnya, 1914, sebagai wadah pergerakan perempuan Muhammadiyah. Di situ tema tadi, keberpihakan Muhammadiyah terhadap nasib perempuan. Ayo jangan diam saja, gerak juga ini. Istrinya mendirikan Aisyah. Contoh lahirnya Universitas Aisyah di Yogyakarta, besar ini. Ya, bukan berarti di sini dosen-dosennya atau mahasiswanya khusus perempuan, tidak ya. Tapi ini adalah sebagai bentuk keberpihakan Muhammadiyah terhadap perempuan, juga bisa berdiri sama rata, berjuang bersama-sama mendirikan Universitas Aisyah, dan direspon juga oleh masyarakat secara luas ya. Berarti untuk berpendidikan tadi ya, karena utamanya gerakan Muhammadiyah adalah di pendidikan. Ini di Jogja ini besar kampusnya ya, padahal Jogja tuh banyak kampus besar-besar semua, rame semua. Muhammadiyah aja udah berada berapa ya. Tuh. Nah, jadi memberdayakan perempuan melalui jalur pendidikan dan pelayanan sosial. Jalur pendidikan tadi perguruan tinggi Aisyah, ada juga Universitas Aisyah. Makanya sekarang itu istilahnya PTMA ya, bukan PTM lagi. Karena Aisyah guyonnya itu tidak pernah disinggung, berarti ini tidak pernah memihak lagi sekarang Muhammadiyah dengan perempuan ya gitu ya. Guyonnya gitu. Akhirnya sekarang disebut PTMA di forum-forum perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah itu kan. Tuh.
juru dakwah perempuan atau mubalighah, mubalighah, ya kan, muallimin, muallimat. Nah, itu yang sebelumnya masih teramat langka untuk mendakwai kaum perempuan. Tahun 1938 Aisyah telah menghasilkan lebih dari 2000 orang mubalighah dan mengelola banyak sekali sekolah perempuan. Itu keberpihakan Muhammadiyah terhadap perempuan. Jadi justru tidak menghalang-halangi, ayo justru disupport ya oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, tidak diskriminasi. Tuh. Juga, nah ini yang paling seru ya, kalau kalau kuliah luring ini biasanya rame ini mempraktekkan poligami. Nah, Raisutijah Widyaningrum dari internal keraton, istrinya ya Haji Ahmad Dahlan, Nyai Rum, anak perempuan tokoh pesantren Kerapia, Jogja, Nyai Aisyah asal Cianjur, yang dinikahi oleh Ahmad Dahlan justru atas permintaan ayah perempuan itu sendiri. Dan ini juga diteladani ya, dicontohkan oleh Rasulullah. Banyak orang tua saudaranya yang menghadap Rasulullah agar anak dinikahi. Nah, dalam rangka mengangkat derajat perempuan ya, melindungi perempuan yang dianggap lemah, dianggap budak zaman dulu ya. Maka dinaikkan derajatnya oleh Rasulullah, oleh para ulama kita, dimuliakan ya. Justru tidak dimuliakan, justru dinikah itu dimuliakan, tidak kemudian sayang hanya dengan istri muda, istri tua, tidak sayang lagi, tidak, justru adil, letak mencontohkan keadilan di situ, dan dibolehkan juga ya oleh Islam kan, tapi dengan cara yang adil. Dan ayat selanjutnya, sesungguhnya manusia itu tidak bisa adil, yang bisa adil itu hanya Allah Subhanahu wa taala kan, itu sudah diperingatkan duluan gitu. Nah, tapi ya dibolehkan gitu loh, untuk mengangkat derajat lagi-lagi untuk ibadah itu. Nah, tentunya ini saya tebalkan, ini saya bold ini ya, dengan persetujuan Siti Walidah selaku istri tertua dan atas dasar dakwah dan juga permintaan orang tua si perempuan yang juga izin kepada istri tertua ya Siti Walidah itu. Ustadz, ada ndak yang ngajak nikah lagi? Ada, yang menawarkan ada. Ya gampang kalau saya meneladani Rasulullah, saya mencontoh ya Haji Ahmad Dahlan. Silakan ke rumah, izin dengan istri saya. Kalau istri saya mengizinkan, mengizini dalam rangka untuk apa tujuannya gitu ya. Ya jangan sampai hawa nafsu, ya, jangan sampai egoisme atau emosional semata, atau ya itu tadi hawa nafsu ya, itu jangan sampai. Apalagi sampai siri, sampai melantarkan istri pertama, anak-anak dari istri pertama yang babat, yang mulai dari nol ya. Jangan sampai. Nah, tuh saya guyon gitu, berani ndak? Ayo ke rumah, izin dengan istri saya, dan ya dibicarakan baik-baik gitu ya, niat silaturahim ya. Istri saya juga saya kasih tahu kalau memang ada yang datang nanti ya menyetujui ya apa alasannya ya. Silakan adakan perjanjian pranikah dan sebagainya misalnya. Jika tidak menyetujui ya utarakan dengan baik-baik, sambung silaturahim, seduluran. Nah, itu kan tambah kenalan, tambah sedulur, nambah keluarga tuh. Nah, semua itu innamal a'malu binniyat, semua kembali kepada niat. Niatnya apa dulu? Kalau memang baik ya, sudah dipraktekkan sudah dicontohkan oleh Haji Ahmad Dahlan ini ya, dalam rangka dakwah, dalam rangka mengangkat derajat perempuan ya. Zaman dulu belum ada hukum yang, Indonesia belum berdiri negara ya, jadi masih semena-mena. Bahkan Belanda sendiri juga banyak yang memperistri pribumi kita ini, kemudian ditinggal begitu saja, tidak dinafkahi ya, terkesan justru direndahkan, dilecehkan gitu ya.
Itu tujuannya. Jadi bagi sang kiai memuliakan wanita juga bisa dilakukan dengan cara menikahinya. Tuh. Pandangan Muhammadiyah dan kesetaraan gender bagaimana? Gender adalah pandangan atau keyakinan yang dibentuk masyarakat tentang bagaimana seharusnya seorang perempuan atau laki-laki bertingkah laku maupun berpikir. Bukan berarti dianggap setara semuanya gitu, tidak ya. Karena di dalam Al-Quran, di dalam Islam sudah jelas ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Ya, sudah tidak bisa diganggu gugat itu. Bin itu melekat kepada bapaknya, tidak bisa kepada ibunya. Ya. Kalau dirusak itu di bin bisa melekat pada ibunya ya, sedangkan ibunya itu yang dibuahi. Bagaimana ini hasil pembuahan dari siapa ini spermanya kan itu, bapaknya ada 4 atau bapaknya ada 2. Nah, nanti merembet ke belakangnya itu. Nah, ini nanti bapaknya yang wajib menafkahi ini yang bekerja, bapaknya ada 4, yang 2 kaya, yang 2 miskin misalnya ya, yang hanya diakui bapaknya hanya yang 2 yang kaya saja yang bisa mewariskan harta yang banyak kan, repot. Tapi sebaliknya kalau satu suami 4 istri wajib menafkahi keempat istrinya, anak-anak dari keempatnya, binnya jelas, yang menjadi wali nikah ke depan jika anak perempuan jelas, nasabnya jelas gitu ya. Ditanya besok di akhirat itu keluarga dari siapa, keturunan siapa ini juga jelas gitu ya. Tuh. Islam itu sudah mengatur sedemikian rupa, itu fitrah. Mau tidak mau, terima tidak terima, wajib menerima. Karena itu adalah sumber acuan, pedoman, sumber hukum semua dari Al-Quran dan As-Sunnah itu. Perempuan ideal harus pandai memasak, merawat diri, lemah lembut, keyakinan bahwa perempuan adalah makhluk yang sensitif, emosional, memakai perasaan, itu sudah fitrah juga gitu ya. Sebaliknya laki-laki idealnya menafkahi, melindungi, bertanggung jawab. Ya, itu juga itulah fitrahnya, idealnya itu tidak bisa diganggu gugat. Jangan kemudian pengertian atau pemahaman atau definisi gender itu persamaan hak. Itu ya jangan kemudian dibalikkan ya, jadi ibu rumah tangga yang laki-laki, jadi bapak rumah tangga kemudian yang bekerja perempuan, jangan. Perempuan bekerja boleh, tapi harus paham dengan kodratnya. Itu ya. Harus patuh, tetap patuh terhadap suami walaupun suaminya tidak bekerja, tidak berpenghasilan. Selama bisa memberi teladan juga ya. Kalau patuh pada suami yang sering melakukan maksiat, melanggar syariat ya juga tidak baik gitu. Tuh. Kemudian bagaimana kesetaraan gender menurut Islam? Perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai hamba Allah. Quran surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 56. Perempuan dan laki-laki sebagai khalifah di bumi, sebagai makhluk Tuhan di bumi, sebagai khalifah yang menyebarkan kebaikan, kebenaran di muka bumi ini. Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 165. Quran surat Al-Baqarah surah kedua ayat 30. Perempuan dan laki-laki yang menerima perjanjian awal dengan Tuhan. Alastu birabbikum, bala. Itu kan mengakui bahwasanya, mengimani bahwasanya Allah SWT adalah Tuhan semesta alam, Tuhan satu-satunya. Quran surat Al-A'raf surah ke-7 ayat 172. Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis, cerita tentang keadaan Adam dan Hawa di surga sampai keluar ke bumi. Jangan kemudian menyalahkan Hawa saja yang menghasut Adam untuk memetik buah kuldi, akhirnya di pohon terlarang ya, akhirnya dibuang, diturunkan ke bumi, dikeluarkan dari surga karena akibat Hawa. Jangan seperti itu juga gitu ya. Kan saling ya. Seandainya prinsip Mbah Adam itu kuat ya, sudah tahu dilarang, jangan mendekati, kok masih mendekati. Nah, inilah prinsip saling kerjasama dalam sebuah rumah tangga suami istri itu begitu ya. Setan pun juga begitu ya. Kalau bisa protes setannya, aku yang disalah nih dia. Padahal nauzubillah ya, kelakuan manusia sekarang melebihi dari setan ya. Wallahu alam, nauzubillah min zalik, jangan sampai.
Ya, kita lindungi keluarga kita, ya setan menghasut, selalu menyesatkan keluarga, memecah belah keluarga, memecah belah umat, tidak berhasil dari si laki-lakinya, si suaminya lewat istrinya. Makanya kita harus mendidik, betul-betul mendidik. Makanya mencari calon pasangan itu ya dilihat dari maliha, nasabiha, jamaliha, diniha. Empat-empatnya penting. Tidak hanya agama saja yang penting. Untuk menopang mencari ilmu agama ya juga dengan mal, dengan harta. Sebaliknya juga punya keturunan yang cantik, ganteng, soleh solehah, ya tidak hanya cantik ganteng tapi tidak berilmu, tidak soleh soleha juga kan. Keempat-empatnya penting, saling melengkapi. Tuh. Itu kesetaraan gender menurut Islam. Keduanya diciptakan di surga dan memanfaatkan fasilitas surga sebelum akhirnya diturunkan ke bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Keduanya mendapat kualitas godaan yang sama dari setan tadi kan. Tidak berhasil digoda dari laki-lakinya, istrinya tidak berhasil laki-lakinya, suaminya. Makanya saling memperkuat, saling melindungi, terutama tentang hal-hal syariat. Dan tahu kapasitas fitrahnya tadi itu ya. Laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga harus menafkahi, jangan justru malas-malesan minta pada si istri yang kerja gitu, jangan. Suami yang senang-senang poya-poya di rumah, istrinya jadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri, ya itu yang merusak fitrah ya, di luar fitrah. Jangan. Sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampuni Tuhan. Quran Surat Al-A'raf ayat 23 ya. Tidak ada yang mohon ampun hanya Adam saja, Hawa saja di dalam Quran Surat Al-A'raf, kan tidak ada, sama, saling. Di situ maksud kesetaraan gender dalam perspektif Islam, saling menguatkan, saling membutuhkan. Al-Baqarah 187. Perempuan dan laki-laki sama-sama berpotensi meraih prestasi. Al-Imran ayat 195. Tuh ya. Kemudian mengapa kok muncul ketidakadilan terhadap perempuan dengan dalih agama? Disebabkan oleh pengaruh faktor sejarah sebelum datangnya Islam. Sejarah yang kelam, sejarah yang zulumat. Makanya kan minaz zulumati ila nur, dari zaman kegelapan menuju terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang serba dengan ilmu pengetahuan. Apalagi ya yang sesama makhluk, yang seorang laki-laki dilahirkan dari rahim perempuan kok bisa-bisanya merendahkan perempuan kan, logikanya berpikir seperti itu. Ya dulu karena tidak adanya pengetahuan dan itu akibat pengaruh buruk dari budaya yang sesat, dari godaan setan juga yang menyesatkan kan itu. Lingkungan budaya dan tradisi yang patriarkat atau trah itu yang masih memperkuat itu, terutama di kerajaan kan, selirnya banyak, istrinya banyak gitu. Itu kan tidak boleh, dalam artian istri banyak, selir banyak, yang tidak dianjurkan oleh Islam lebih dari 4. Kemudian peperangan antar internal kerajaan terpecah belah, perang saudara, itu karena tidak dibekali dengan ilmu agama. Kemudian keyakinan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, tidak ada itu ya. Keyakinan bahwa perempuan sebagai sumber dari terusirnya manusia laki-laki dari surga, itulah yang memunculkan ketidakadilan terhadap perempuan dengan dalih agama. Padahal itu semua tidak benar ya. Oke, itulah bukti atau keberpihakan Muhammadiyah terhadap nasib kaum perempuan. Silakan rekan-rekan mahasiswa yang belum dipahami ditanyakan, kita diskusikan di Google Classroom. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.